Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juli Mustika dengan NIM 2003120 dari kelas Manajemen Mutu Produk Pertanian kelas 7C. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul tentang TQM atau Total Quality Management. Baiklah, langsung saja pada penjelasannya. Total Quality Management atau TQM. Sebelumnya yang perlu kita ketahui yaitu definisi dari Total Quality Management atau yang sering disebut dengan TQM. Jadi, Total Quality Management merupakan suatu konsep yang digunakan untuk melakukan suatu perbaikan secara berkelanjutan dengan peran serta semua karyawan dalam perusahaan tersebut. Melalui suatu proses manajemen, kemudian perusahaan akan melakukan beberapa langkah konkret untuk memudahkan perbaikan dari berbagai sisi. Total merupakan suatu strategi yang dilakukan secara menyeluruh yang berhubungan dengan TQM tersebut yang melibatkan seluruh manajemen maupun karyawan dalam perusahaan ataupun pabrik. Semua orang harus berperan aktif dalam pencapaian tujuan TQM ini. Keseluruhan perbaikan dilakukan bukan hanya kepada pelanggan internal saja, namun juga kepada konsumen eksternal, pemasok, ataupun supplier maupun pihak personalia. Dalam TQM juga mengandung makna adanya kualitas. Hal ini berarti bahwa TQM lebih menekankan pada pelayanan yang berhubungan dengan kualitas yang bisa dirasakan oleh pelanggan. Pada kenyataannya, memang ekspektasi para pelanggan akan bersifat individu, namun hal ini bergantung pada latar belakang sosial maupun ekonomi dari pelanggan itu sendiri. Kualitas produk yang dihasilkan suatu perusahaan mungkin tidak akan sama penilaiannya oleh satu pelanggan dengan pelanggan lainnya. Hal inilah yang sering menjadi masalah sekaligus tantangan bagi TQM untuk memberikan kualitas yang baik bagi para pelanggannya. TQM pun juga erat kaitannya dengan manajemen. Manajemen ini nantinya akan berorientasi pada manajemen sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan TQM itu sendiri. Nah, dalam prakteknya, TQM akan mengimplementasikan adanya perubahan baik dalam struktur organisasi, manajerial, maupun perubahan secara fundamental mengenai beberapa hal. Perubahan fundamental yang dilakukan oleh perusahaan diantaranya adalah mengenai visi, misi, strategi orientasi, maupun beberapa praktek yang dilakukan oleh pihak manajemen. Untuk meningkatkan TQM tersebut, memang perusahaan bisa melakukan beberapa pendekatan yang dianggap paling mudah. Selanjutnya, pendekatan kualitas dalam Total Quality Management. Karena TQM mengedepankan pendekatan mengenai kualitas, maka perusahaan akan terus melakukan perbaikan terhadap kualitas suatu produk. Dalam suatu perusahaan pun juga harus dilakukan pengendalian kualitas yang berfokus pada produk akhir yang dihasilkan harus standar sesuai dengan ketentuan. Adapun beberapa tujuan dari pengendalian kualitas dalam TQM sendiri yaitu mencegah proses pembuatan produk yang tidak terkendali, memperbaiki proses pembuatan produk yang tidak sesuai dan tidak terkontrol, melakukan sampling terhadap penerimaan barang jadi yang siap dipasarkan. Selanjutnya, menghasilkan produk yang berkualitas unggul dan memiliki nilai yang tinggi, dan meminimalkan biaya produksi, baik biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja. Kualitas mengandung pengertian bahwa kecocokan terhadap pemakaian yang dilakukan oleh konsumen. Kualitas merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari awal hingga beberapa waktu sesuai kebutuhan konsumen. Kualitas mengandung sejumlah karakter yang bisa diukur untuk menentukan tingkat kebaikan suatu produk sesuai dengan kebutuhan konsumen, di mana konsumen selalu menginginkan manfaat dan juga harga dari produk yang dihasilkan. Apabila manfaat
produk dirasakan sangat membantu dan memberikan kepuasan kepada konsumen, maka inilah yang dinamakan kualitas baik. Karena itu, kualitas sangat erat kaitannya dengan konsumen dan konsumen akan menentukan kelangsungan hidup perusahaan. Bila suatu perusahaan menginginkan lebih banyak konsumen dalam jangka waktu yang cukup lama untuk kelangsungan usahanya, maka ada beberapa karakter produk yang harus dipenuhi oleh produsen untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Kualitas dari produk yang diinginkan konsumen diantaranya adalah kualitas produk atau jasa, kualitas pengiriman produk, kualitas biaya, kualitas keamanan, maupun kualitas dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dari beberapa karakter tersebut jelas bahwa konsumenlah yang memberikan penilaian terhadap manfaat serta kualitas dari produk yang dihasilkan perusahaan bersangkutan. Perusahaan dalam merancang, memproduksi, maupun menjual produk agar berkualitas maka harus berorientasi pada konsumennya. Jika konsumen tidak dilibatkan, maka survei sebelum dilakukan proses produksi yang akan sulit bagi perusahaan untuk memenuhi kepuasan pada konsumennya. Kemudian, syarat pelaksanaan TQM. TQM dapat dilaksanakan oleh semua karyawan yang ada dalam suatu perusahaan bila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu perbaikan dilakukan secara terus-menerus. Dalam pelaksanaannya, TQM dilaksanakan dengan melakukan perbaikan mutu produk maupun pelayanan secara terus-menerus dan tidak boleh terhenti hingga konsumen merasakan kepuasan yang maksimal. Bila konsumen belum merasa puas, maka jangan dihentikan pelaksanaan TQM tersebut. Yang kedua, pencapaian laba dan kepuasan konsumen. Pelaksanaan TQM bukan hanya sekedar untuk meningkatkan kualitas produk, namun juga untuk mendapatkan laba yang maksimal dan juga untuk meningkatkan kepuasan pelanggan serta komponen dalam perusahaan tersebut. Perencanaan yang dilakukan pada tiap proses tersebut adalah mengacu pada masa depan yang lebih baik dari keadaan sekarang. Yang ketiga, adanya partisipasi aktif semua karyawan. Pelaksanaan TQM tidak akan berjalan secara maksimal bila tidak melibatkan karyawannya. Semua karyawan harus melakukan peran aktif dalam pencapaian tujuan yang diharapkan perusahaan. Semuanya berperan dalam peningkatan mutu suatu perusahaan. Yang keempat, adanya pemimpin yang menjadi motivator. Dalam rangka peningkatan mutu dan kualitas produk, meningkatkan omset perusahaan, dan beberapa komponen lainnya, seorang pemimpin diharapkan bisa menjadi seorang motivator bagi bawahannya. Pemimpin tidak hanya memerintah saja, namun juga harus menjadi contoh bagaimana melakukan perbaikan yang tepat bagi perusahaannya di segala bidang. Seorang pemimpin pun juga harus memiliki ide yang cemerlang dan bermanfaat untuk melakukan perubahan secara terus-menerus dalam perusahaan. Syarat yang kelima yaitu peningkatan mutu sumber daya manusia. Dalam rangka mempercepat tujuan peningkatan kualitas suatu produk, maka harus dilakukan terlebih dahulu peningkatan mutu sumber daya manusia dengan beberapa pelatihan. Pelatihan yang harus dilakukan bisa berupa training secara terus-menerus hingga menghasilkan sumber daya manusia yang potensial dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. TQM juga memiliki konsep utama dalam programnya. Adapun 7 konsep program TQM yang efektif. Yang pertama yaitu perbaikan berkesinambungan. TQM membutuhkan perbaikan berkesinambungan yang tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Dasar filosofi ini adalah setiap aspek dari operasi perusahaan dapat diperbaiki. Tujuan akhirnya adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang kedua yaitu Six Sigma. Six Sigma adalah program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Six Sigma juga merupakan sebuah sistem yang menyeluruh, yaitu suatu strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan total.
disiplin karena mengikuti Six Sigma Improvement Model formal, dan sekumpulan perangkat atau lembar perangkat, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram Alil, histogram, dan statistical proses kontrol untuk memperoleh dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis. Yang ketiga, pemberdayaan pekerja. Pemberdayaan pekerja berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Ada beberapa cara untuk memberdayakan pekerja: membina jaringan komunikasi yang melibatkan pekerja, membentuk para pekerja yang bersikap terbuka dan mendukung, memindahkan tanggung jawab dari manajer dan staf kepada pekerja di bagian produksi, membangun organisasi yang memiliki moral yang tinggi, menciptakan struktur organisasi formal sebagai tim-tim dan lingkaran-lingkaran kualitas. Yang keempat, benchmarking. Benchmarking merupakan pemilihan standar kinerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Benchmarking meliputi pemilihan standar produk, jasa, biaya, atau kebiasaan yang mewakili suatu kinerja terbaik dari proses atau aktivitas serupa dengan proses atau aktivitas kita. Langkah menetapkan benchmark antara lain menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark, membentuk tim benchmark, mengidentifikasi mitra-mitra benchmark, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Ukuran-ukuran kinerja khusus yang digunakan dalam benchmark meliputi presentasi cacat, biaya per unit atau per pesanan, waktu proses per unit, waktu respon, layanan, imbal hasil investasi, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat ingatan pelanggan. Yang kelima, just in time. Konsep just in time diadakan untuk perbaikan berkesinambungan dan penyelesaian masalah. Dalam konsep just in time, barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan atau saat ada permintaan. Just in time berkaitan dengan kualitas dalam beberapa hal. Just in time memangkas biaya kualitas, just in time meningkatkan kualitas yang lebih baik dari persediaan yang lebih sedikit, serta sistem just in time yang lebih baik dan mudah digunakan. Tujuan memiliki persediaan adalah melindungi kinerja produksi yang buruk dan disebabkan oleh kualitas yang tidak dapat diandalkan. Jika kualitasnya konsisten, maka just in time membuat perusahaan dapat mengurangi semua biaya yang terkait pada persediaan. Yang kelima, konsep Taguchi. Ganichi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan memperbaiki kualitas produk dan proses, yaitu ketangguhan kualitas atau quality robustness. Yang kedua, produk berkualitas tangguh. Produk berkualitas tangguh adalah produk yang dapat diproduksi secara beragam dan konsisten dalam segala kondisi manufaktur dan lingkungan yang kurang baik dan bukan menghilangkan penyebabnya. Taguchi menyarankan bahwa menghilangkan pengaruh biasanya lebih murah daripada menghilangkan penyebab dan lebih efektif dalam memproduksi produk yang tangguh. Dengan cara ini, variasi kecil dalam bahan dan proses tidak mengganggu kualitas produk. Fungsi kerugian quality atau quality loss function. Quality loss function atau QLF mengidentifikasi semua biaya yang berkaitan dengan kualitas rendah dan menunjukkan bagaimana biaya ini meningkat jika kualitas produk semakin jauh dengan keinginan pelanggan. Biaya ini tidak hanya meliputi ketidakpuasan pelanggan, tetapi juga biaya garansi dan jasa, biaya pemeriksaan internal, perbaikan, scrap, dan biaya-biaya yang dianggap sebagai biaya bagi masyarakat. Kualitas berorientasi sasaran atau target oriented quality. Kualitas berorientasi sasaran merupakan sebuah filosofi perbaikan terus-menerus untuk membuat kualitas produk tepat sesuai dengan sasarannya. Dan untuk prinsip yang ketujuh atau yang terakhir yaitu perangkat manajemen kualitas. Total perangkat manajemen kualitas
lain adalah lembar periksa, diagram sebab akibat, diagram Pareto, diagram Alir, histogram, dan statistical process control atau SPC. Manfaat yang didapatkan perusahaan karena menyediakan barang atau jasa yang berkualitas baik berasal dari pendapatan, penjualan yang lebih tinggi, dan biaya yang lebih rendah. Gabungan keduanya menghasilkan profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dalam penerapannya, TQM tidak terus berjalan begitu mulus. Ada faktor-faktor penyebab kegagalan total quality management tersebut. Adapun faktor-faktor penyebab dari kegagalan total quality management sebagai berikut. Apabila suatu organisasi menerapkan TQM dengan cara sebagaimana mereka melaksanakan inovasi manajemen lainnya, atau bahkan bila mereka menganggap TQM sebagai obat ajaib atau alat penyembuh yang cepat, maka usaha tersebut telah gagal semenjak awal. TQM merupakan suatu pendekatan baru dan menyeluruh yang membutuhkan perubahan total atas paradigma manajemen tradisional, komitmen jangka panjang, kesatuan tujuan, dan pelatihan-pelatihan khusus. Nah, beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang menyebabkan kegagalan dalam TQM adalah: yang pertama, delegasi dan kepemimpinan yang tidak baik dari manajemen senior. Inisiatif upaya perbaikan kualitas secara berkesinambungan sepatutnya dimulai dari pihak manajemen, di mana mereka harus terlibat secara langsung dalam pelaksanaannya. Bila tanggung jawab tersebut didelegasikan kepada pihak lain atau misalnya kepada pakar yang digaji, maka peluang terjadinya kegagalan sangat besar. Yang kedua, tim mania. Organisasi perlu membentuk beberapa tim yang melibatkan semua karyawan untuk menunjang dan menumbuhkan kerjasama dalam tim. Paling tidak, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Pertama, baik penyelia maupun karyawan harus memiliki pemahaman yang baik terhadap perannya masing-masing. Penyedia perlu mempelajari cara menjadi pelatih yang efektif, sedangkan karyawan perlu mempelajari cara menjadi anggota tim yang baik. Kedua, organisasi harus melakukan perubahan budaya supaya kerjasama tim tersebut dapat berhasil. Apabila kedua hal tersebut tidak dilakukan sebelum pembentukan tim, maka hanya akan timbul masalah, bukannya pemecah masalah. Yang ketiga, proses penyebarluasan atau deployment. Ada organisasi yang mengembangkan inisiatif kualitas tanpa secara berbarengan, mengembangkan rencana untuk menyatukan ke dalam seluruh elemen organisasi, misalnya operasi, pemasaran, dan lain-lain. Seharusnya pengembangan inisiatif tersebut juga melibatkan para manajer, serikat pekerja, pemasok, dan bidang produksi lainnya. Karena usaha meliputi pemikiran mengenai struktur, penghargaan, pengembangan, keterampilan, pendidikan, dan kesadaran. Yang keempat, menggunakan pendekatan yang terbatas dan dogmatis. Ada pula organisasi atau perusahaan yang hanya menggunakan pendekatan Deming, pendekatan Juran, atau pendekatan Crosby dan hanya menerapkan prinsip-prinsip yang ditentukan di situ. Padahal tidak satu pun pendekatan yang disarankan oleh ketiga pakar maupun pakar-pakar kualitas lainnya yang merupakan satu pendekatan yang cocok untuk segala situasi. Bahkan para pakar kualitas mendorong organisasi untuk menyesuaikan program-program kualitas dengan kebutuhan mereka masing-masing. Terdapat prinsip-prinsip dalam Total Quality Management. Beberapa prinsip yang diterapkan dalam Total Quality Management diantaranya yang pertama yaitu kepuasan terhadap pelanggan. Prinsip ini menjadi bagian penting dari pelaksanaan TQM. Kepuasan pelanggan adalah yang utama, sehingga perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk meningkatkan kualitas dari produk yang dihasilkan. Kepuasan tersebut akan memudahkan perusahaan untuk tetap bertahan di pasar. Bila kepuasan pelanggan tidak diperhatikan, maka perusahaan tidak akan mendapatkan konsumen dalam jumlah yang banyak. Yang kedua, manajemen yang tepat. Peningkatan kepuasan pelanggan harus dilandasi dengan manajemen yang tepat pula. Untuk menciptakan kepuasan tersebut, maka harus dibuat manajemen yang baik dan terus dilakukan inovasi yang tak henti. Manajemen ini akan menentukan kualitas produk
yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, kerjasama. Proses Total Quality Management atau TQM tidak akan terwujud tanpa adanya kerjasama yang baik dari manajer maupun karyawannya. Karena itu, semua pihak harus bisa bekerja untuk meningkatkan mutu dan kualitas produk yang dihasilkan. Yang keempat, perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan yang akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan dalam hal produk yang dihasilkan harus dilakukan secara terus-menerus. Perbaikan ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi perusahaan dan pihak terkait untuk mendapatkan kualitas dan kepuasan konsumen yang tinggi. Selain prinsip, terdapat juga unsur-unsur dari Total Quality Management, yaitu konsumen. Konsumen adalah unsur penting dalam TQM. Konsumen tersebut bisa datang dari pihak internal perusahaan maupun pihak eksternal perusahaan. Padanya, konsumen tersebut akan menentukan kelangsungan operasional perusahaan. Selanjutnya, keinginan untuk meningkatkan kualitas. Unsur dari TQM juga terletak pada keinginan perusahaan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut agar bisa meningkatkan kepuasan pelanggan. Kemudian, adanya komitmen jangka panjang. TQM meletakkan unsur penting yaitu adanya komitmen dalam jangka panjang suatu perusahaan. Komitmen tersebut digunakan untuk peningkatan mutu perusahaan secara terus-menerus. Selanjutnya, adanya tujuan yang sama. Tujuan yang ingin dicapai dalam TQM adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas sehingga bisa memberikan kepuasan para pelanggannya. Pada dasarnya, manajemen kualitas atau quality management atau lebih dikenal dengan total quality management atau TQM adalah proses yang berkelanjutan untuk mencapai tingkat kualitas yang lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan produk dan jasa pelayanan yang dimiliki, atau continuously performance improvement. Proses perbaikan ini berlaku di setiap level operasional, area fungsional, dan menggunakan sumber daya yang ada, baik manusia, material, waktu, modal, dan informasi lainnya. TQM sendiri merupakan tanggung jawab semua level organisasi dengan top manajemen sebagai pengendalinya. Langkah dan alat dalam TQM. Dalam TQM ada beberapa alat dan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh. Alat tersebut secara langsung akan memudahkan masing-masing individu yang berperan di dalamnya untuk mendapatkan kemudahan dari berbagai faktor. Beberapa langkah yang ada pada Total Quality Management diantaranya yang pertama yaitu Kaizen. Langkah TQM ini merupakan sebuah improvisasi secara terus-menerus sehingga membuat suatu proses dalam organisasi atau perusahaan menjadi terlihat nyata. Konsep atau langkah ini bisa dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus untuk hasil yang maksimal sehingga dapat diukur oleh perusahaan bersangkutan. Yang kedua, Kansei. Untuk meningkatkan kualitas produk yang dibutuhkan oleh konsumen, maka perusahaan bisa melakukan survei dan penelitian secara detail bagaimana konsumen menggunakan produk tersebut. Cara ini juga bisa mengukur kualitas produk, apakah konsumen benar-benar menyukai produk perusahaan atau hanya sekedar untuk pemenuhan kebutuhan sesaat saja. Yang ketiga, Atarimai Hitsu. Langkah dalam peningkatan kepuasan pelanggan ini berfokus pada proses maupun optimasi dari efek intangible. Yang keempat, Mirio Kuteki Hitsu. Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh TQM ini adalah dengan melakukan manajemen taktis untuk beberapa produk yang sudah siap diperdagangkan. Beberapa piranti akan memudahkan proses penerapan TQM karena peralatan tersebut akan membantu analisa berbagai masalah dan mempermudahkan perusahaan untuk membuat perencanaan. Kemudian, dari 4 langkah tersebut, penerapan TQM juga menggunakan beberapa alat penting, di antaranya adalah jejak pendapat. Alat yang digunakan dalam TQM tersebut merupakan alat untuk
Perencanaan yang digunakan dalam pengembangan kreativitas suatu kelompok. Jejak pendapat tersebut digunakan untuk menetapkan berbagai sebab dari suatu masalah yang digunakan dalam perancangan suatu proyek. Kemudian analisis SWOT. Analisis ini merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa berbagai masalah dengan menggunakan kerangka berupa kekuatan dan kelemahan, serta ancaman maupun peluang yang akan didapatkan oleh perusahaan. Analisis ini nantinya akan membantu perusahaan untuk menghindarkan mereka dari pergeseran produk secara oleh produsen lainnya. Selanjutnya, bagan arus proses. Bagan arus proses diartikan sebagai alat yang digunakan untuk menganalisa sekaligus untuk merancang suatu gambar tahap demi tahap yang berhubungan dengan perbaikan komponen dalam perusahaan tersebut untuk meningkatkan kualitas dan nilai suatu barang. Selanjutnya, analisa tulang ikan. Analisa ini digunakan sebagai alat TQM yang menggambarkan diagram sebab akibat sebagai analisa. Dalam diagram ini akan dikategorikan beberapa penyebab masalah yang paling potensial yang terjadi pada suatu proses produksi. Selanjutnya, penilaian kritis. Penilai ini merupakan alat bantu dalam menganalisa serta digunakan untuk memeriksa proses manufaktur, proses praktikan maupun jasa. Dengan menggunakan penilaian kritis tersebut, maka akan membantu untuk memikirkan kembali dan mempertimbangkan apakah proses tersebut memang dibutuhkan, sudah tepat perencanaannya, ataukah beberapa alternatif lainnya yang jauh lebih baik. Dan alat selanjutnya yaitu benchmarking. Alat ini merupakan suatu proses yang bertujuan untuk pengumpulan dan analisis data dari suatu organisasi dibandingkan dengan keadaan yang ada dalam suatu organisasi. Hasil dari analisa ini akan menjadi acuan untuk perbaikan perusahaan secara terus-menerus, dan cara ini dilakukan untuk menunjukkan bagaimana organisasi atau perusahaan bisa dikembangkan hingga menjadi yang terbaik nantinya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan tentang Total Quality Management atau TQM. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.